Renungan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika Lateran, tanda kesatuan umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 9 November 2025, Gereja Katolik merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Mungkin ada yang asing ya, apa itu Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran? Sama, saya juga. Karena pesta ini tidak pasti dirayakan setahun sekali atau 3 tahun sekali. Pesta ini dirayakan setiap tanggal 9 November. Saya aja sampai harus tanya ChatGPT untuk tahu apa itu Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Menurut ChatGPT, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran adalah perayaan liturgi Gereja Katolik yang dirayakan setiap 9 November. Dan apa itu Basilika Lateran? Sebuah gereja Basilika Lateran yang terletak di Roma, Italia. Sebuah gereja tertua di dunia yang dibangun secara resmi untuk ibadat umat Katolik. Basilika Lateran disebut juga induk atau kepala atau ibu dari semua gereja di seluruh dunia. Pesta ini memperingati pemberkatan atau pentakbisan Basilika Lateran yang terjadi pada tahun 324 Masehi oleh Paus Sylvester I. Meskipun perayaan ini awalnya hanya dirayakan di Roma, kemudian ditetapkan sebagai pesta untuk seluruh gereja Katolik karena Basilika Lateran melambangkan kesatuan seluruh umat Katolik di bawah Paus, Uskup Roma. Pesta ini bukan hanya merayakan bangunan fisik, tapi juga mengingatkan bahwa gereja atau bangunan adalah simbol tubuh Kristus, tempat Allah hadir di tengah umatnya. Jadi pesta ini mendorong umat untuk menyucikan diri dan menjaga kesatuan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sedikit cerita. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan WA group dari sahabat saya. Dari WA itu, dia menyampaikan bahwa dia sedang ditunjuk menjadi salah satu panitia pembangunan gereja. Katanya anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun gereja itu mencapai 130 miliar rupiah. Mengetahui hal itu, akhirnya dia mundur karena merasa tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Memang gila ya pembangunan gereja saat ini. Udah tidak lagi main ratusan juta, tapi puluhan sampai ratusan miliar. Sedangkan kami mau bangun gereja stasi saja, perlu dana ratusan juta saja, rasanya susah banget. Hanya berharap pada dana aspirasi dewan, donatur. Karena kalau mengharapkan kolekte umat cuma dapat 50 sampai 100 ribu per minggunya. Pasti nggak akan bisa. Dan tetap aja sampai sekarang belum berdiri gereja baru kami. Pingin saya bantu-bantu pembangunan gereja dari hasil monetisasi YouTube saya ini, tapi sampai sekarang masih sedikit sekali penghasilan YouTube saya ini. Paling cuma sekitar 5-10 ribu aja sebulan. Dan dalam setiap pembangunan gereja itu pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Ada yang kesulitan perizinan, dananya, bahkan ada yang punya masalah dengan umatnya sendiri. Namun saya percaya satu hal, bukan karena kemampuan kita sematalah gereja itu berdiri, tapi hanya karena kuasa Tuhanlah gereja dapat berdiri. Jadi, kalau gereja kita belum berdiri sampai sekarang, mungkin Tuhan memang tidak merestui kita untuk membangun gereja saat ini. Atau mungkin saja kita belum siap menerima Tuhan yang akan membangun gereja dalam hati kita. Mungkin saja kan? Saudara-saudari yang terkasih, kita sering datang ke gereja dengan berbagai maksud, berdoa, bertemu teman, atau sekedar rutinitas mingguan. Tapi kadang hati kita tidak sungguh hadir.
ada urusan dunia yang ikut kita bawa. Tanpa sadar kita menjadikan rumah Tuhan bukan lagi tempat doa, tapi tempat persinggahan sementara kita dari segala kesibukan dunia, tempat transaksional belaka. Injil hari ini mengingatkan, Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah sambil berkata, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Tindakannya ini adalah seruan keras agar kita memurnikan hati, karena bait Allah sejatinya bukan lagi gedung megah, tapi diri kita sendiri yang menjadi tempat kediaman Allah. Pada pesta pembekatan Basilika Lateran, gereja pertama dan tertua di Roma, mengingatkan kita bahwa setiap gedung gereja adalah simbol gereja yang hidup. Kita adalah umat Allah. Maka pesta ini mengingatkan kita untuk membarui komitmen kita menjadi kudus, penuh kasih dan terbuka bagi Tuhan. Basilika Lateran mungkin berdiri megah di Roma, tapi Tuhan ingin membangun basilika yang lebih indah dalam hati kita. Sebab rumah Allah yang paling mulia bukan yang disusun dari batu, melainkan dari hati yang rela dibersihkan dan diubah oleh kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan pesta pembekatan Basilika Lateran, induk dan kepala semua gereja di dunia, dan simbol kesatuan seluruh umat Katolik di dunia. Basilika Lateran bukan sekedar bangunan kuno di Roma. Ia adalah tanda lahiriah bahwa gereja adalah rumah Allah yang hidup di tengah manusia. Meskipun basilika itu berdiri jauh di Roma, maknanya menyentuh kita semua, karena ia menjadi tanda kesatuan gereja di seluruh dunia, yaitu satu iman, satu baptisan, dan satu kasih di dalam Kristus. Namun perayaan ini bukan hanya tentang bangunan megah dari batu dan marmer. Yesus mengingatkan kita dalam Injil, bait Allah yang sejati adalah dirinya sendiri. Setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya dipanggil menjadi bait Allah yang hidup. Artinya, Tuhan ingin berdiam di dalam hati kita, di dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana, di keluarga kita, di komunitas kita. Maka hari ini kita diajak untuk melihat ke dalam hati kita. Apakah hati kita sungguh menjadi tempat Allah berdiam? Apakah hati kita masih kudus atau telah menjadi pasar yang kotor dan tercemar oleh nafsu dunia yang tidak ada habisnya? Perayaan ini meneguhkan bahwa setiap orang beriman adalah batu hidup yang membangun gereja Kristus melalui kasih, pelayanan, dan persaudaraan. Gereja bukan hanya tembok dan tiang, tapi komunitas orang yang percaya, berdoa, dan mengasihi. Jika kita hidup dalam kasih dan persatuan, maka gereja sungguh hidup, tidak hanya di Roma, tapi juga di sini, di rumah, di lingkungan, dan dimanapun kita berada. Maka, mari kita jadikan hati kita rumah yang layak bagi Allah, dan hidup kita sebagai tanda nyata kesatuan gereja yang kudus. Semoga seperti Basilika Lateran yang menjadi tanda kesatuan umat, hidup kita pun menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.